Mau nanya nih Mas, mantan paling gemesin siapa sih Mas? Mantan pacar. Mantan pacar Mas Penceng itu yang paling gemesin loh. Mesin siapa ya? Oke, balik lagi ke Manek Racing YouTube. Kali ini kita bakal ngobrol bareng mekanik. Nah, sekarang ini udah berada di Klaten, tepatnya di bengkel PRK Setioko. Udah bersama mekaniknya nih. Apa kabar Mas Penceng? Mas Penceng, kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih dengan Mas Penceng nih. Mas Penceng itu asli Mas, asli mana itu Mas? Asli Klaten. Klaten, asli Klaten. Mas Penceng nih, nama aslinya itu Mas? Nama aslinya Mas Penceng siapa? Yuyun Setioko. Yuyun Setioko. Nah, kok bisa itu Mas dipanggil Penceng gitu Mas? Orang tua yang manggil duluan pertamanya. Orang tua. Itu dulu itu karena kebiasaan apa ada hal yang membuat Mas Penceng Mas Setioko itu dipanggil Mas Penceng gitu? Gak ada tuh. Ya kalau naik motor kan aku sukanya gak mereng-mereng. Jadi gara-gara itu jadi dipanggil Penceng. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi alasan kenapa dipanggil Mas Penceng itu karena dulunya itu naik motor tuh mereng-mereng gitu. Oke nih Mas, formasi 2020 nih Mas, itu berapa tim di tahun ini dan pembalapnya itu siapa aja Mas? Ada 3 Mas. Ada 3 tim. Itu apa aja dia? Pertama Maumere M2. M2 Maumere. M2 Tekken sama Putra Dusan. Putra Dusan. Buat pembalapnya sendiri Mas? M2 itu pakai Erwin Sredek, Davi pemulanya pakai Ilham Loco. Nah, terus buat yang Putra Dosan? Putra Dosan itu pembalapnya 2. Yang satu opennya Roni, pemulanya Iqbal Gimbal. Yang Tekken nih Mas? Tekken itu Mas Dwi Batang sama Vano. Pembalapnya. Ya, jadi itu formasi menyerang strategi perang dari Mas Setioko. Nih Mas, ngomong nih Mas, Mas Penceng itu dari dulu emang cita-cita jadi mekanik balap apa gimana tuh Mas? Pertamanya enggak Mas, dulu aku joki pertamanya, joki liaran pertamanya. Pertamanya joki liaran. Dulu itu aku ikut orang Bantul. Terus ikut OJ gila balap. Habis itu kan badan semakin besar toh Mas. Badan semakin besar, terus ikut bantuin Mas Sompong sama Petro. Pas dulu masih di CMS dia. Terus ke tempat Mas Yusron, Mas Sompong, Mas Petro, bantuin ngekru. Habis itu Mas Sompong itu buka sendiri di OP27. Di situ mekaniknya dulu itu Aan Andro itu. Nah, habis itu akan aku ngekru udah lama. Mas Aan buka sendiri. Aku suruh bantuin Mas Sompong, cuma ngerawat motor. Lama kelamaan kok tahu mesin bawahnya itu tahu, benerin sendiri. Habis itu 2000 berapa ya Mas? 15 apa 16 gitu. Itu aku buka sendiri. Pulang pas ayah itu sakit, aku terus
Di rumah sekalian buka bengkel itu aku didorong sama Mas Yuda SRR. Yuda Ndok. Hasil ayam itu, hasil ayam dibuatin Ninja Standar sama Tune Up. Alhamdulillah itu ya motornya dapat poin-poin terus. Sekarang ya jadi kayak gini Mas. Sampai sekarang. Sampai sekarang jadi kayak gini ya alhamdulillah. Jadi dulu itu belajarnya itu otodidak ya Mas? Otodidak. Jadi kirain tuh Mas, kayak dulunya tuh kayak pernah ikut kursus kursus mekanik atau pernah ngebantuin mekanik saya itu? Enggak, cuma otodidak. Cuma ngapalin gini. Yang penting jangan malu bertanya. Wes itu intinya. Jangan malu bertanya ya teman-teman nih. Oke. Mas Benceng ini kan timnya banyak nih, motornya juga banyak nih. Teman-teman kan krunya juga banyak. Nah, itu biar tetap kompak solid dalam membengkel maupun pada event tuh Mas. Nah, itu gimana sih tuh Mas? Ya gimana ya, intinya ya yang penting apa itu ngerjain motor itu fun. Jangan apa sepaneng lah. Semua dikontrol anak-anak biar bisa bercandanya, biar rame, asik, biar jadi apa itu solid gitu loh intinya itu. Intinya cuma kayak gitu biar satu sama satu jangan saling menjatuhkan. Gitu ya, jadi tips biar kekompakan dalam satu tim ya Mas. Intinya itu kompak guys, pokoknya intinya kompak. Jarang-jarang nih Mas, jadi kadang ada gitu kan di bengkel banyak motor, banyak kru juga, itu kan kadang ada yang iri-irian apa gimana gitu kan, jadi buat kompak itu kadang agak susah. Masalahnya kan ini kan aku banyak krunya tapi kan tak pegangin motor-motor satu tim biar nggak saling menjatuhkan. Maksudnya kan tetap di bengkel itu kerjanya bareng-bareng, tapi kan di sirkuit itu udah taruh orang-orang sendiri-sendiri. Makanya biar kompak lah gitu loh. Maksudnya kan kalau nggak udah tak kasih kalau anu tak iri lah. Pengen ikut situ, pengen ikut sini. Nah, kayak gitu loh. Mending lah tak tentuin dari sekarang di sirkuitnya. Biar di sini bareng-bareng nggak masalah, tapi di sirkuitnya udah tak kasih orang-orang ini biar kompak. Biar kompak. Ntar kalau nggak tak tata dari situ pasti kan iri. Aku pengen ikut itu, ikut ini. Ini kan buat Mas Benceng sendiri nih, ya kan motornya banyak banget nih Mas. Apa saat pekerjaan itu bingung nggak sih kadang Mas? Kadang suka bingung, gini ada apa ya, kelupaan gitu Mas? Enggak. Masanya di sini yang kerja banyak. Satu motor tak kasih satu. Ntar ada yang bantuin satu. Kalau aku itu kerjain motor mending satu-satu Mas. Satu selesai, udah selesai ganti lagi, satu selesai gitu. Nah, kalau semua dipegang pasti nggak ketemu. Bingung. Pasti bingung itu. Nah, ini Mas, dari dulu kan dari pembalap dan mekanik, nah Mas, tuh ada nggak sih Mas hal yang menurut Mas Benceng itu paling berkesan banget sampai sekarang tuh, sampai sekarang tuh masih keingat itu Mas, hal apa gitu? Ya keingatnya dulu sama Mas Yuda Ndok itu. Dulu di rumahnya ngerjain motor sendiri nggak ada yang bantuin, cuma berdua sama Mas Yuda diajak ngobrol, terus nyeting sendiri, nyeting aja belum di sirkuit aku Mas. Cuma di dekat rumahnya Mas Yuda, di dekat rumah Mas Yuda nyeting sama Denny Kunting. Oh, Denny Kunting. Yang tak suruh nyeting Denny Kunting ya. Itu pertama kali itu ya itu motornya Mas Yuda itu setting di situ, belum berani di sirkuit, masih malu, masih apa itu, belum keluarlah jiwanya. Berarti itu benar-benar ngorokin sendiri, nata sendiri, nyeting sendiri. Maksudnya kayak rasio, kayak blok, kayak apa sendiri. Nah itu pas itu pas bikin motor jadi gitu langsung ikut event resmi atau main liaran dia gitu? Langsung ikut resmi Mas, resmi. Masalahnya dulu kan ada punya orang Lampung Mas, pas Mas sudah belum ngerjain motor itu, ada orang Lampung. Kerjaanku masih di tempat
Mas Ompong dulu kerjaanku, tapi kan belum kencang, terus dibawa sini tak kerjain di tempat Mas Yuda itu, tak kerjain sendiri itu. Main di Lampung di Palembang kayaknya Mas, di Palembang itu nomor 1 dinaikin Noka dulu. Masih kecil kayaknya. Noka masih kecil. Nomor 1 tuh, nomor 1 masih 74 dulu, Ninja Standar. 74 ya. 74. Berarti itu bisa SRR itu bisa dikatakan tim balap pertama kali Mas Penceng. Tim pertama kali yang support saya. Ya kalau nggak ada itu ya paling masih kayak gitu Mas. Iya benar. Sambil minum Mas. Oke, siap Mas. Nih Mas, dari kan awalnya itu kan berarti Bos Yuda itu mempercayakan Mas itu yang bikin Mas Penceng yakin nih, oh iya saya yakin bisa bersaing atau saya yakin bisa jadi mekanik balap terkenal gitu, itu apa? Dulu itu rencana itu Mas Yuda ngajak balap lah. Mas Yuda itu lah aku ditanya pengennya pembalap siapa? Pemula aja, aku bilang gitu tuh. Ya aku ambil Mas Roni sama Sredek. Ya aku yakin lah bisa orangnya itu. Wong aku kan udah tau lah mesin, maksudnya udah tahu udah ada apa pandangan gitu loh. Maksudnya kan udah tau, terus ya itu ambil Sredek sama Roni. Pertamanya yo belum bagus, mana gimana caranya bisa naikin karakter motorku Mas. Ya tak belajarin ya itu langsung alhamdulillah itu Ninja Standar itu pertama dulu balapan di Wonosari itu 72. Terus sama tune-up-nya itu 69 Pak ya Mas. 69. Belum dulu kan lagi rame-ramanya kan 71 ya. Nah 71 69 70. Nah, sebenarnya kan juga sempat pernah jadi kalau di event di desa kan itu ada whole shot. Nah, tune-up kalau ada tim lebih dari 70 itu dapat whole shot kan Mas? Oh itu belum no, Wong itu masih tahun berapa ya? 2016an apa kan baru mulai whole shot kan baru mulai 2017 ke sini kan. Berarti udah ya ada kebanggaannya Mas. Kebanggaan. Nah itu wong nyeting dulu itu cuma dianut apa nyeting sendiri di sini depan sini kadang bawa ke sana wis ya kayak gitu. Pokoknya intinya itu terima kasih pokoknya sama Mas Yuda. Berarti dulu itu nyetingnya berarti bener pakai feeling ya Mas? Feeling. Ya untung aku kan bisa ngerasain mesin. Jadinya ngerasain kurang gimana benerin sendiri, kurang gimana bawa sirkuit. Kan kalau saya sekarang kan udah di apa ya kayak dienakan lagi tuh ada sirkuit dan ada timnya itu kan Mas. Ada. Nih Mas, jadi Mas Roni sama Erwin Sredek itu bisa dikatakan pembalap pertama Mas? Pembalap pertama sampai sekarang Mas. Dua orang itu masih di sini semua. Sampai sekarang tuh. Jadi bisa dibilang Mas Erwin sama Mas Roni itu setia itu mahal. Iya kan Mas? Bener. Jarang-jarang itu orang yang bisa setia gitu. Kadang kayak gini kan pembalap bagus sedikit, pinginnya cari yang lebih lah kayak gitu. Maksudnya kan kalau udah setia itu sulit Mas. Mau pamitan aja pasti ngomongnya tuh. Erwin aja kemarin ditawar orang, pasti ngomong ke saya dulu. Mas ini, Mas ini gimana? Lah kamu masih mantap di sini apa enggak? Aku bilang gitu. Masih Mas. Ya udah, bentar tak cariin bos-bos kayak gitu. Jalan bareng lagi. Jadi gitu ya Mas. Setia. Jadi setia itu mahal. Nih Mas. Nanti kita akan bacakan ada beberapa pertanyaan. Tadi kan udah update di Instagram Maniac Racing itu ngobam. Jadi teman-teman yang mungkin di luar sana itu yang banyak yang ingin tahu tentang Mas Penceng, ini kita bacakan pertanyaannya. Kita akan bacakan pertanyaan dari beberapa teman-teman yang di sana itu yang penasaran mungkin ya sama Mas Penceng. Yang pertama itu ada Andi Kate dari Kebumen. Mau nanya nih Mas, mantan paling gemesin siapa sih Mas? Mantan
pacar. Mantan pacar Mas Penceng itu yang paling gemesin loh. Mesin siapa ya? Belum ada pacar ya. Belum ada pacar. Jadi buat Mas Andi yang di Kebumen, jadi Mas Penceng itu belum ada pacar ya. Jadi belum punya mantan. Takut ntar kalau cuma pacaran rusak fokus balap. Bengkelnya nggak fokus ya, Mas? Nggak fokus. Nah, nih pertanyaan kedua dari Krisna Andria dari Yogyakarta. Mas Penceng, LC yang bisa dibungkus itu yang mana aja? Gak tahu, bungkus LC Krisna yang bungkus seringnya. Tuh, buat Mas Krisna nih. Krisna berat tuh orangnya. Berat Mas. Ganteng orangnya, masalahnya sering bungkusin kayak gitu. Krisna itu. Krisna Andria alias Gandrek. Buat Mas Gandre atau Mas Krisna Andria itu. Jadi Mas Penceng ini belum pernah ya nggak bungkus nggak mainan kayak gitu. Pertanyaan ketiga itu dari Agung GTG dari Kebumen lagi nih. Mas apa suka dugem Mas? Jarang sih, tapi kadang dugem kayak gitu. Udah. Jadi nggak suka tapi ya mumpung sering. Ya buat refreshing ya Mas? Refreshing sih, maksudnya kan boleh kayak gitu, tapi jangan kekerpan. Nah masalahnya itu Mas, biar kan kadang nih buat teman-teman yang di sana tuh dugem kan kadang aja yang buat tren-tren yang udah dugem gitu tuh kan buat teman-teman di luar itu biar nggak salah pergaulan tuh Mas. Kalau dugem itu apa ya Mas? Dugem itu cuma refreshing aja kalau aku. Maksudnya kayak gitu, nggak terlalu minum banyak kayak gitu, nggak cari cewek apa enggak, cuma cari kesenangan lah. Kesenangan sesaat. Tuh tips dari Mas Penceng ya. Pertanyaan selanjutnya nih dari Enggal Prayoga 64 dari Tangerang. Kapan nih Mas Penceng main 500 meter di Sentul? Kapan ya Mas? Kalau ada bos sih gas-gas aja. Kalau belum ada ya mau ngapain? Mau danain sendiri? Wah, kayaknya enggak dulu lah. Tapi ada nggak sih Mas keinginan main 500 meter? Ada naik 500 meter. Pengen sih nyoba-nyoba kayak gitu. Namanya orang berusaha kan Mas. Pengen nyoba, pengen gini, pengen bisa lah intinya. Kan Padahal pun belum pernah buat sama sekali. Tapi kalau ada yang nyepot, ya monggo silahkan. Padahal rame Sentul udah, mungkin teman-teman udah pada tahu nih Sentul tuh terkenalnya yang 500 meter itu setting dan balap liarnya juga itu udah lumayan bisa dibilang katakan gede. Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nih dari Ananda Mancil 15 dari Klaten. Nah, Mas Penceng, tarif masukin motor ke bengkel PRK itu berapa Mas? Motor apa dulu? Mungkin bisa kan Mas Penceng mungkin 2 tak The Ninja, Tune Up dan FFA. Kalau Ninja standar itu tarifnya ya sekitaran 15 sampai 20 Mas. Ninja standar. Kalau tune up itu 30 sampai 35. Mesin itu Mas, mesin. Itu FFA itu ya sekitaran 35 sampai 40. Itu mesin. Kalau sama rangka ya paling rangka itu kalau buat rangka standar itu paling sekitaran semua tinggal jadi itu ya paling 8 jutaan Mas. 8 jutaan Ninja standar. Kalau tune up ini paling kayak gini ya Mas, kayak gini ini sekitaran sama rangka sekitaran 15 sampai 16. Udah jadi kayak gini rangkanya. Sama FFA sama. Jadi itu ya buat Mas Enggal dari Klaten. Jadi
bisa kalau pengen bikin motor just main-main ke sini bicara deket. Nih alamatnya nanti dicantumkin di deskripsi videonya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Bagus Aji dari Boyolali. Nah, siapa nih mekanik drag brake idola Mas Penceng? Ada nggak sih Mas? Ada. Siapa? Mas Yusron. Mas Yusron tetapan idola. Itu yang bikin Mas Penceng idolain Mas Yusron. Mekanik 2 tak ya, yang drag loh, yang itu tetap Mas Yusron. Masanya idola. Kenapa ya dia? Yo master sih Mas dia. Master 2 tak apa nih? Master 2 tak kalau dia. Mas Yusron tuh. Masanya koroannya itu istimewa Mas. Transfernya kanan kiri bisa sama. Aku aja belum bisa Mas. Kalau aku itu cuma feeling, setting. Nah kalau aku koroan itu hampir sama. Tapi kalau memang master itu kalau koroan 2 tak itu Mas Yusron saya. Berarti yang bikin ini, Mas Penceng idolain itu dari segi apa cara ngoroinnya? Belum bisa aku kayak dia. Belum bisa. Itu bener-bener rapi atau gimana sih Mas? Rapi. Kanan kiri itu rapi semua. Dari pabrik aja udah malah kalah kok. Kanan kirinya kok. Karena kalau dari pabrik kan kanan kirinya kan beda Mas. Ada bedanya. Tapi kalau Mas Yusron kanan kiri itu dilihat bisa sama Mas. Caranya ngoroinnya itu belum bisa. Dulu aku ya belajar ngorok-ngoroin ya di sana. Belajar ngoroinnya. Motornya Josel itu. Motornya Josel tak koroin di sana. Josel yang warna pink dulu Ninja Standard. Yo kenceng bener motor itu. Lumayan sih. Pas masih di tempat tempat Mas OP. Motor itu ya main. Kan nyetingnya di mana itu? Paingan. Bengkelnya kan ngoroin di situ, coba sendiri lagi, kurang gimana. Jadi pernah nggak sih Mas Penceng itu sama Mas Yusron bilang, Mas pengen gini Mas, caranya gimana sih Mas ngoroin bisa serapi itu Mas? Pernah tanya. Pernah di apa itu? Diajarin dulu carain ngoroin bospot gimana, transfer pernah. Tapi ya nggak bisa. Arahnya Mas, arahnya beda. Nek rapinya. Nah kalau aku sekarang cuma intinya itu cuma sudutnya aja. Udah ngkulin Mas Yusron nggak bisa. Koran-korannya itu nggak bisa. Bagus bener. Jadi gitu ya penjelasan dari Mas Penceng buat pertanyaan dari Mas Bagus Aji di Boyolali. Lanjut ke pernyataan berikutnya. Ini Mas dari Pati, Mas Kenyot. Mas Ceng, Mbak Yuyun itu siapa sih? Mbak Yuyun. Mbak Yuyun itu bukan Mbak ya? Itu nama asli ya? Nama asli. Ya. Dari orang tua kok Mas. Dari orang tua dikasih nama itu ya disyukurin kan. Benar. Tuh, jadi itu bukan sosok siapa itu bukannya jadi itu Mas. Ya Yuyun itu jadi nama aslinya Yuyun Setioko. Pertanyaan dari Bali, Mas Betet. Awal mula berdiri bengkel PRK itu tahun berapa? Dan mungkin di 2020 strateginya itu udah dijelasin di pertama. Jadi itu ini pertanyaannya. Bengkel PRK itu berdiri itu tahun berapa? Bengkel PRK berdiri 2016 Mas. 2016. 3 tahun ya 2016. Nah itu mengambil nama PRK. Nah itu asal mulanya dulu gimana? Penceng Racing Team Klaten. Nah iya kan Mas. Maksudnya kan aku juga banggain di Klaten lah Mas. Klaten. Asalnya kan lahirnya kan di Klaten sih. Ingin mengharumkan ya Mas di Indonesia itu, jadi bengkel Klaten tuh punya motor kencang gitu. Pengen pokoknya Klaten, maksudnya kan biarlah di Klaten itu ada namanya gitu loh. Jadi tuh yang rame kan di Jogja. Bisa Mas kontrak di Jogja. Nah kenapa aku milih di Klaten itu Mas, buka di sini. Strategis sih Mas. Kalau mau ambil spare part di Jogja dekat, Solo dekat, mau kemana-mana itu dekat. Nah Klaten tuh kan yang
Yang terutama spare part banyak kan cuma Solo sama Jogja mas. Yang spare part itu mau nyetrukin di Solo, mau ambil spare part di Handoyo apa di mana kan dekat. Sini tuh poin strategis Klaten. Nyeting pun deket ya mas? Pun dekat. Nyeting paling berapa menit sini sana? 5 menit. 10 menit lah. 10 menit. 5 menit 10 menit deket. Kalau nggak macet ya mas? Nggak macet jalan sini mas. Nggak macet. Di Klatennya bener strategis ya mas? Strategisnya kalau Klaten tuh. Nah itu Mas Penceng itu dari dulu emang 2 tak mas? 2 tak mas, aku otodidaknya itu 2 tak. Di tempat Mas Sompong cuma 2 tak. Kalau di tempat Mas Sompong dulu 4 tak, yo 4 tak paling. Lah kan cuma ngikut. Nih, selama karir balap Mas Penceng nih, ada nggak sih mas sosok orang yang menurut Mas Penceng itu sangat berkesan nih mas dalam karir balap Mas Penceng nih di dunia balap? Orang paling berkesan Yang sangat membantu Mas Penceng dulu pas rapuh-rapuhnya apa gitu. Ya dulu aku nggak punya apa-apa, itu yang bantu itu ya Mas Sompong, Mas Yuda lah. Ini dalam tim udah bengkel PRK apa? Dalam karir balap Mas Penceng dari dulu. Dari awal. Dari awal-awal. Dari awal merintis gitu mas. Merintis bengkel PRK ya. PRK itu ya Mas Yuda. Nah kalau apa itu? Kalau buka bengkel ini pertama kali itu Mas Yuda. Mas Yuda. Kalau sosok orang yang berkesan tapi bukan, maksudnya yang bukan bengkel PRK itu, yang bukan apa membesarkan PRK. Itu Mas Sompong itu. Mas Sompong. Aku ikut Mas Sompong itu 5 tahun lebih. 5 tahun 6 tahunan Mas Sompong itu. Yes, kayak tak anggap kakak sendiri itu. Enak orangnya, maksudnya gimana ya? Kalau biasanya kan kalau bos itu sama anak buah kan manggil, nah ini kayak ini kan kayak saudara, kayak sendiri. Gak punya uang minta uang pasti dikasih. Mas aku pengen balik Klaten, kasih uang. Pokoknya apa mobil ya suruh make, apa suruh make, sudah kayak sendiri. Aku aja keluar dari tempat Mas Sompong itu ngomong baik-baik kok mas. Nggak maksudnya nggak keluar terus langsung keluar buka gitu, enggak. Aku ngomong sama Mas Sompong, pamitan sama Mas Sompong baik-baik, ngomong mau buka bengkel sendiri di Klaten, ngomong ya udah kalau ya Mas Sompong kayak gitu. Masih ada kadang Mas Sompong ya dulu masih Mas Sompong masih desainnya, aku di sini kadang ngerjain motor Mas Sompong juga dulu gitu. Nah itu pertamanya nih mas, kan pas masih ikut Mas Sompong, saat itu berarti ada pikiran, oh iya aku tuh pengen buka bengkel sendiri, pengen bisa sendiri tuh? Pertamanya belum. Itu di 2015 itu aku kan sendiri. Terakhir itu ya ayah sakit-sakitan, terus delala itu siapa Mas Yuda itu nyupot pengen buat motor gitu loh. Loh emang percaya sama aku kok mas, aku bilang gitu toh. Pasti bisa wis mas. Ya udah itu. Ya sharing lah. Dulu kan Mas Yuda di tempat Pak Pot. Sharing maksudnya yo yang tak terapin di tempat Mas Sompong tak terapin. Kadang Mas Yuda yang ngomong, "Oh, dulu Pak Pot kayak gini-gini." Ya ngomong kayak gitu. Ya ngomong maksudnya kan saling tukar pikiran. Langsung alhamdulillah itu ketemu motor-motor itu. Sekarang ya tak terapin di motor-motor ini. Yang lain. Ini aslinya masih spek-spek lama mas. Cuma spare partnya yang tak baru. Kadang kayak apa itu KTT tak kasih apa itu krukas KTT sama rasio kayak gitu. Buat Mas Penceng, regulasi 2 tak
di tahun ini tuh gimana? Tanggapan Mas? Tanggapan ini, kalau aku tuh Mas, regulasi itu ngikutin aja. Kalau aku cuma ngikutin, tapi yang penting itu apa itu pembalap kecil sama besar itu bisa bersaing semua. Jangan menguntungkan satu pihak. Maksudnya kan kayak ini pemberat kayak EDC itu kan rata semua Mas. Maksudnya pemberatnya itu segini, maksudnya pembalap kecil juga bisa bersaing, pembalap dewasa juga bersaing. Penyambarnya yang badannya itu agak besar gitu ya. Yo kasihan kayak Mas Fandi, Mas Hendra, Sredek, yang besar-besar kan juga pengen juara kan. Maksudnya kan kayak gitu biar bersaing semua lah. Maksudnya kan ada timku juga ada pembalap kecil Mas, kayak Dwi Batang, Vano, tapi enggak maksudnya biar bersaing semua. Kita cari di motornya aja, jangan cari pembalapnya. Kalau pemberatnya rata semua kan finishingnya di motor Mas, gimananya. Beneran. Pesan Mas Penceng, ada nggak sih pesan Mas Penceng buat teman-teman di luar sana itu, teman mekanik, pelaku balap ataupun yang sehobi, jangan itu hobi balap drag, itu ada nggak sih Mas? Ada Mas. Itu apa itu Mas? Paling motifnya itu ya pokoknya intinya jangan putus asa, berkarya, riset lah, pokoknya intinya itu jangan putus asa itu toh. Nah itu aja pokoknya mau ngapain. Yang bikin Mas Penceng semangat terus nih dalam melakukan hal, ada nggak sih Mas sosok di balik layar Mas Penceng itu yang ngasih support terus itu? Cuma ngasih support itu paling ya bos-bosnya itu. Bos-bosnya, kalau bos-bosnya lancar ya tak gas terus pokoknya tak gas terus bosnya. Karo yang penting ada spare part gitu tetap tak usahain Mas. Jadi belum ada sosok yang mensupport itu dari batin itu Mas, ya kayak pacar atau gimana? Belum ada nek pacar Mas, belum ada pacar, belum ada. Masalahnya aku belum mikir sejauh situ Mas. Ya udah mikir tapi pacar itu ntar hobi sama karirku malah rusak, ngurusin berantakan biasanya kayak gitu. Itu rencana nikah nih Mas, rencana nikah nih kapan nih Mas? Rencana nikah kalau ada. Belum ada rencana gitu? Ya nek rencana itu ada Mas, tapi nek belum ada jodoh ya. Nah itu Mas, belum ada jodoh itu yang sulit. Nek ada jodoh, ntar jodohnya nggak mau ngertiin kan repot juga kan. Maksudnya kan karyaku gini, kerjanya sampai malam padahal. Padahal kan bengkel-bengkel itu terkenalnya 24 jam ya Mas? 24 jam sih. Itu benar-benar 24 jam ngerjain motor? 24 jam ya, kalau nggak ada event itu paling jam 2 selesai. Kalau 2 malam. Kalau ada event gini, yang satu tidur, yang satu gas sampai pagi Mas. Sip-sipan Mas. Sipan. Udah kayak kantor-kantor ya. Mas, nah sirkuitnya depan situ enak Mas. Jam malam ada sirkuitnya sini kok. Pakai Kingstar nyeting kurang gimana. Itu yang nyeting Mas Penceng sendiri apa? Kok pembalapnya kalau aku paling cuma ngerasain 1 2 3 gitu udah. 1 2 3 Udah sip-sipan nih, bengkelnya di sip-sipan udah kayak kantor ya. Di 24 jam beneran ya Mas? Beneran 24 jam. Maksudnya kan yang bantu-bantu biasanya kan sama ada orang 4. Yang 2 ntar belah istirahat, yang 1 ntar rakit. Itu gantian. Jadi itu nih 24 jam. Pernah gak sih Mas balapan nih? Jadi hal yang yang sangat, misalnya kayak lagi balapan final apa tuh, pernah ngalamin mesin jebol kah apa itu Mas? Pernah Mas, aku Mas. Pernah. Ninja Tune-up itu main seri pertama IDC di Wonosari. Padahal itu Ninja Tune-up-nya itu di setting udah enak toh.
di sana mau buat main, rasionya rusak, langsung dibelah di tempat. 10 menit 10 menit belah rasio. 10 menit itu tinggal 2 ris Pak ya Mas, tinggal 2 ris itu 10 menit. Itu kalau bener-bener yang nggak ahli udah ketinggalan kelas ya Mas. Wah, nah itu nggak tahu cara belahnya, wis sudah ketinggalan itu. Sayang itu hangus. Ini Mas, ini kan Mas Bennya tahun ini punya pegang 3 tim nih. Nah kan otomatis kan timnya itu motornya lengkap nih, komplit nih Mas. Ada FV200, Matic 130 dan yang lain nih. Kan Mas Penceng ini megang yang 2 taknya kan. Nah buat yang motor-motor lainnya Mas itu bikin di mana Mas? Nah itu beda-beda Mas. Itu kalau M2 itu 130-nya apa itu 130-nya pakai motorku yang buatannya MBKW. Pak Meletis itu kan M2 kan 130-nya belum pakai motorku dulu buatannya Pak Mlet itu MBKW itu. Terus bebek 200-nya itu dipercayakan sama CMT, terus Mio-nya sama Mas Agus Mun. Buat yang tim Tekken itu 4 taknya itu bebek 200 sama Mio itu kayaknya di tempat Mas Wawan Abakura. 130-nya di tempat Pak Mlet juga. Terus kalau Putra Dosan itu bebek 200-nya itu di YB Mas. YB 55. Yang YB itu yang bengkelnya Bekantan juga dulu yang tahun kemarin. Yang bebek 200-nya Bekantan. Rekor Indonesia 769. Enggak Mas, itu 7 seri nomor 1 terus itu. 7 seri itu. Best time juga. Best time itu tuh. Yang itu terus Mio-nya itu pakai Mas Agus 130-nya kayaknya di Pak Beni kayaknya ya, Samudro PT Sukoharjo itu. Pokoknya aku cuma fokusin 2 tak, yang 4 tak tak suruh manajernya sendiri-sendiri yang gerak. Maksudnya kan kalau tak pikir sendiri semua kan aku yang pusing Mas. Mending yang ngurusin manajernya gimana lah. Yang penting poin semua lah. Strateginya pokoknya poin masuk 5 besar aman. Ini kan ada mungkin kata-kata Mas Penceng ini yang biasa diucapkan itu yang bisa jadi terkenal di apa nih Mas? Nah iya. Nah ini ada kata-kata Mas Penceng ya, jadi ciri khasnya Mas Penceng itu apa nih Mas? Ciri khasnya itu ya sak tekane Mas aku Mas. Sak tekane masalah apa balapan nek diongso yo hasilnya padha wae, ora diongso padha wae. Yo sak tekane kuwi Mas. Sak tekane. Jadi ciri khasnya Mas Penceng. Oke nih Mas, alamat lengkapnya bengkel Mas Penceng nih. Mungkin teman-teman di luar sana itu ada yang pengen bikin motor atau pengen main dan belajar di sini. Mas, mana? Alamatnya sini bengkel sini itu Kebonarum Mas. Kecamatan Kebonarum, Desa Cinde, Kalurahan Luneng, Klaten, Jawa Tengah. Nanti lebih jelasnya nanti dicantumin di deskripsi video ya. Oke, terima kasih Mas Penceng atas waktunya. Semoga PRK tahun ini bisa menjuara umum di setiap event-event. Amin. Pokoknya ya kayak gini Mas bengkelnya. Oke, jangan lupa tonton terus video-video Manek Racing dan tonton terus video ngobam selanjutnya. Ya nanti kita akan setiap update terus, nanti pantau. Jangan sampai ketinggalan semua teman-teman ya. Makasih ya Mas Penceng. Oke, waktunya.